Dulu, sebelum manusia menulis sejarahnya sendiri, ada perang yang tidak tercatat di batu, tapi tercetak di jiwa dunia. Perang bukan antar bangsa, melainkan antar langit. Dan bumi hanyalah teater sunyi, tempat para dewa saling menghapus nama. Bayangan yang tak pernah tercatat ini menunggu kita untuk mengingatnya. Setiap peradaban besar punya kisah yang sama, tentang perang surgawi, tentang makhluk bercahaya yang jatuh, tentang api dari langit yang menghanguskan dunia. Mesopotamia menyebutnya Anunnaki, India menulisnya dalam Mahabharata, Yunani menyebutnya Titanomaki, dan di setiap kisah, langit selalu berperang dengan dirinya sendiri. Apakah itu hanya mitos? Atau manusia sedang mewarisi trauma dari perang yang benar-benar terjadi? Jika kau ingin ikut mengingat sejarah yang dunia coba lupakan, subscribe sekarang. Ini bukan sekedar tontonan. Ini cara kita untuk mengingat. Bayangkan dunia 13.000 tahun sebelum sekarang, ketika udara masih tebal oleh kabut kosmik, gunung-gunung masih suci, lautan masih dianggap bernafas, dan setiap batu dipercaya punya roh. Disinilah kisah dimulai. Bukan di surga, bukan di bumi, tapi di ruang di antara mereka. Mereka menyebut diri mereka anak tanah. Namun yang mereka sembah adalah mereka yang turun dari cahaya. Dari mereka, lahirlah kota pertama, kerajaan pertama, kalender pertama, dan di atas semuanya, lahir kesombongan pertama. Dan di langit, tak semua dewa sepakat. Beberapa ingin memberi, beberapa ingin menguasai. Dari perbedaan itu, sejarah pertama tentang pemberontakan surgawi dimulai. Bumi menjadi cerminan surga. Manusia membangun piramida untuk meniru gunung langit. Setiap ritual adalah gema dari bintang. Anak-anak manusia lahir dengan nama-nama para dewa, dan darah di istana mereka setengah langit, setengah bumi. Mereka percaya harmoni telah tercapai. Namun dalam setiap keheningan, selalu ada mata yang iri menatap dari balik awan. Satu malam, langit berubah warna. Bintang yang dulu bersinar biru kini merah menyala. Burung-burung berhenti bernyanyi. Di kuil tertinggi, para imam mendengar suara yang bukan dari bumi. Suara yang berkata, keseimbangan telah rusak. Bumi retak, laut mendidih. Dari langit mereka kembali turun, bukan untuk memberi, tapi menuntut ketaatan. Peradaban terbelah dua. Sebagian memilih sang cahaya, sebagian memilih sang api. Dan manusia bingung di tengah-tengah. Para anak langit mempersiapkan senjata mereka. Petir, suara, dan api yang bisa menghapus gunung. Di tengah manusia yang takut dan bingung, keputusan fatal menunggu, bertahan atau berubah. Perang para dewa tidak seperti perang manusia. Mereka bertempur dengan gema. Satu dentuman bisa memecahkan benua. Satu sinar menghapus kehidupan. Bumi bergetar, bukan karena senjata, tapi karena dunia menolak menyaksikan penciptanya saling menghancurkan. Di tengah kehancuran itu, seorang dewa jatuh, terluka, membawa rahasia yang tak boleh diungkapkan. Ribuan tahun kemudian, para arkeolog menemukan jejak aneh di batu. Sisa panas yang tak bisa dijelaskan. Dari setiap mitos, Yunani, Sumeria,
Andes, selalu ada satu pola. Langit pernah berperang, dan kita mungkin generasi ketiga dari dunia itu. Bukan sekedar cerita masa lalu. Ini adalah warisan yang kita bawa tanpa sadar. Ketika api padam, tinggallah senyap yang panjang. Bumi berduka dalam diam. Gunung-gunung jadi nisan bagi mereka yang pernah disebut dewa. Manusia yang selamat tak lagi mengingat wajah mereka. Dari ketakutan itulah lahir agama, mitos, dan harapan baru. Mungkin perang itu bukan sekedar kisah masa lalu. Ini siklus antara penciptaan dan kehancuran. Kita menyebutnya kemajuan, mereka dulu menyebutnya kesombongan. Dan kini, manusia memegang api dari langit dalam bentuk energi, senjata, dan ambisi. Pertanyaannya bukan apakah perang para dewa pernah terjadi, tapi kapan kita akan mengulanginya? Langit masih menyimpan rahasia, dan di setiap mitos yang kita anggap dongeng, ada serpihan ingatan dari perang yang dilupakan dunia. Kita bukan saksi pertama, dan mungkin bukan yang terakhir. Subscribe, karena kita baru mulai mengingat.